Hai guys, Janice here and welcome back to my channel. Makasih banyak buat kalian udah mau klik video ini, yang udah mau subscribe channel aku. Thanks a lot, 600 orang yang udah ada di sini yang mau subscribe aku walaupun aku jarang upload. Makasih banyak, dan itu sebabnya karena aku mengingat 600 orang yang udah jadi subscriber aku ngerasa harus lebih semangat lagi. Karena ini bukan kayak cuma 1 atau 2 subscriber gitu loh guys, yang basically itu teman-teman kalian atau teman-teman aku gitu. Ini udah 600. Jadi harus dihargain dan aku harus mau rajin, mereka udah mau subscribe. Kalau akunya kayak belang betong gitu kan kayak tidak menghargai ke subscribernya gitu loh. Oke guys, dan kalau misalnya kalian ada yang baru atau baru ketemu aku, salam kenal, nama aku Jene. Jangan lupa untuk subscribe juga channel aku dan membantu aku untuk berkembang dan lebih baik lagi. Oke, di video aku kali ini aku akan membahas sebuah takdir yang akan selalu ditemui oleh setiap manusia yang ada di dunia ini, guys. Takdir apa itu? Ya, kematian. Setiap orang tuh selalu berpikir tentang kematian yang mereka hadapi tuh kayak apa ya? Contoh gambaran aku nih. Aku tuh selalu pengen kalau seandainya aku dipanggil Tuhan, aku tuh pengen pada saat aku udah tua dan aku udah punya cucu gitu loh. Gitu kan, semua orang tuh pasti pengennya hidup tua kemudian dipanggil Tuhan dengan cara yang wajar gitu, tanpa ada drama. Tapi di dunia ini ada hal-hal yang tidak terduga, di mana setiap orang itu memiliki cara kematian yang berbeda-beda. Tidak semuanya sakit, tidak semuanya kecelakaan or something, enggak. Tapi ada juga yang kayak hal simpel sepele tapi itu mempengaruhi sehingga menyebabkan sebuah kematian. Nah, di sini aku akan ngebahas 3 aja sebenarnya biar nggak terlalu panjang. 3 kasus kematian yang kalau menurut aku itu kasusnya seperti apa aja. Kita langsung ke videonya. Time to tell the story. Asia LaShawn Ferguson, remaja berusia 17 tahun ini kalau menurut aku mengalami kematian yang cukup tragis ya guys ya. Jadi gimana sih ceritanya tentang kematian Asia ini, biar aku ceritain guys. Jadi kejadian ini tuh terjadi di Georgia tahun 2008 guys. Tepatnya itu di salah satu taman hiburan Six Flags Over. Kalau kata kita mungkin kayak Dufan-nya lah di Indonesia gitu kan. Nah, pada saat itu Asia dan teman-temannya itu menaiki sebuah wahana roller coaster. Ya, kalian tahu roller coaster. Kalau di Indonesia itu Halilintar. Nggak tahu masih Halilintar atau udah ganti nama, aku nggak tahu. Karena aku pribadi belum pernah naik roller coaster, guys. Dan pada saat Asia bermain roller coaster ini, Asia itu tidak sengaja menjatuhkan topinya, atau topi Asia tidak sengaja terjatuh gitu loh pada saat dia bermain wahana. Mungkin beberapa orang yang mengalami kejadian seperti Asia ini, termasuk aku mungkin kayak biasa aja gitu, biarin aja deh daripada diambil juga nggak tahu gimana. Nah, tapi ada juga kan orang yang menganggap barang itu penting sehingga mereka tuh pengen mendapatkan barang itu lagi kalau seandainya barang itu hilang gitu loh. Mungkin ini juga yang kejadiannya sama Asia. Mungkin Asia menganggap topi dia itu sangat penting hingga akhirnya dia mau ngambil topi itu. Dimana topi itu tuh terjatuh di bawah wahana roller coasternya guys. Dan kalian tahu kan kalau yang namanya wahana kayak gitu otomatis hanya ada satu pintu exit dan out yang bisa dipakai oleh pengunjung gitu. Sementara kalau pintu lainnya itu pasti dibatasi hanya untuk karyawan. Nah, Asia ini dan juga temannya, dia tuh kayak manjat pagar untuk bisa masuk ke wahana itu. Dimana ya, pagar itu pasti udah ditulis lah dangerous, jangan masuk kayak gitulah pastinya. Rata-rata ya, kalau di sebuah wahana ada tempat-tempat yang nggak boleh dikunjungi oleh oleh pengunjung, ya otomatis pasti ada papan sign-nya gitu. Nah, tapi dia tidak mempedulikan itu dan dia tetap masuk ke sana bersama satu temannya. Pada saat itu Asia mencari-cari di daerah bawah roller coaster itu di mana letak topinya dan dia menemukannya guys. Dia mungkin udah berusaha untuk berhati-hati ya pada saat itu. Jadi dia masuk merangkak ke bawah rel dari roller coaster itu dan dia ngambil topi itu. Dan
pada saat dia ambil, dia tuh kayak langsung berdiri tanpa mungkin memperhatikan sekelilingnya, dan tiba-tiba tuh ada roller coaster datang menuju ke arah dia dan menabrak Asia. Dan pada saat itu leher Asia atau kepala Asia putus, guys. Kalian kan tahu secepat apa roller coaster, guys. Dan dia ditabrak. Jujur, setiap orang mungkin pernah melakukan hal seperti Asia tapi masih bisa selamat. Aku saranin jangan pernah lagi, karena udah ada contohnya. Jadi untuk teman-teman nih, kalau sampai nih kalian lagi main-main atau kalian lagi apa, tiba-tiba misalnya tuh kayak topi kalian atau mungkin bisa perhiasan kalian, handphone jatuh, daripada kalian pergi sendiri tanpa izin, mendingan kalian ngomong aja ke petugas yang ada di sana. Kalian bilang bahwa oh barang saya jatuh, itu berharga buat saya, bisa minta tolong gak gini-gini. Mendingan gitu aja, guys. Jadi mungkin setidaknya petugas bisa mengkondisikan gitu loh, pada saat ingin mengambil itu mungkin roller coasternya bisa diberhentiin dulu, kayak jangan dulu dimulai lagi, atau mesinnya nunggu dulu nih satu ronde beres jadi baru diambil. Jangan pernah melakukan hal seperti Asia, karena jujur aja miris sih, guys. Dan aku bisa bayangin bahwa temen dia tuh yang ngikutin dia pasti shock banget. Ingat, kalau main terjadi hal seperti Asia di mana barang kalian jatuh, jangan ambil sendiri, langsung aja lapor ke petugas ya. Oke, kita next. Corey Talley, pemuda berusia 33 tahun ini meninggal dengan cara yang cukup tragis menurut aku ya, guys. Jadi ceritanya ini tuh terjadi pada tahun 2011 di Amerika Serikat, di mana Corey ini sedang bermain basket bersama teman-temannya di sebuah sekolah yang bernama Stephen Decatur Middle School. Nah, di sana itu Corey main sekitar 30 menit bareng teman-temannya, dan setelah Corey itu selesai main, ya otomatis kan kalau kita capek-capek kita pasti minum kan. Nah, Corey ini meminum sebuah minuman yang bernama Red Bull. Mungkin kalian udah ada yang sering minum, tapi aku pribadi belum pernah. Minuman Red Bull ini kan sebenarnya minuman sejenis kayak energi drink gitu ya, guys ya, setahu aku. Dan ya orang yang berolahraga ada kalanya juga cukup banyak yang meminum minuman ini. Nah, pada saat dia selesai meminum, tidak lama kemudian itu Corey merasakan pusing gitu loh. Setelah dia merasa pusing, dia itu jatuh, atau mungkin kita bisa bilang kayak pingsan, dan membuat kehebohan karena teman-temannya yang lihat pasti kaget dong, kok dia tiba-tiba pingsan. Sehingga akhirnya teman-temannya itu memanggil petugas medis atau mungkin bisa dibilang 911. Dan ketika 911 ini datang, petugas medis ini datang, Corey dinyatakan meninggal saat itu juga. Setelah diusut, guys, ternyata Corey ini meninggal diakibatkan, di sini aku harus baca, idiopathic dilated cardiomyopathy. Idiopathic dilated cardiomyopathy, atau bisa dibilang juga DCM, guys. Bahasa medisnya kayak gitu ya, tapi ya kalau bahasa kitanya itu seperti terhentinya denyut jantung. Biasanya DCM ini terjadi karena penyakit, terus juga mungkin keturunan dan juga kecanduan alkohol biasanya. Namun dalam kasusnya Corey, hal ini tuh terjadi, atau DCM ini terjadi dikarenakan Corey mengkonsumsi setiap harinya itu adalah 12 sampai 15 kaleng Red Bull, guys, setiap hari. Terutama itu dia selalu mengkonsumsi Red Bull ini pada saat dia selesai berolahraga. Nah, sebenarnya mungkin kalian pernah lihat video ini, aku yakin, karena ini aku juga ngambilnya kayak idenya itu aku dapat dari video-video yang lain, dimana sebenarnya gara-gara kasus Corey ini Red Bull tuh sempat dituntut, namun dikarenakan Red Bull ini juga memiliki pembelaan di mana banyak banget orang yang minum dan mereka tuh
nggak semua mengalami hal seperti Cory gitu loh. Walaupun memang sudah tercatat ada sekitar berapa belas kasus atau mungkin di bawah 10 yang seperti Cory, di mana terlalu banyak minum Red Bull dan kemudian meninggal. Nah, sebenarnya ya guys ya, kalau menurut aku emang pada dasarnya minuman itu kalau seandainya tidak diminum berlebihan mungkin ya baik-baik aja, tapi dikarenakan pola hidupnya dia di mana dia tuh minum 12 sampai 15 kaleng sehingga mungkin menjadikan dia tuh bisa dikatakan apa ya, segala sesuatu yang berlebihan tuh emang pada dasarnya nggak baik kan. Nah, mungkin dari situ hampir mirip mungkin kayak orang kecanduan alkohol kan. Kalau orang minum cuma sekali 2 kali atau misalnya ya nggak terlalu over, mungkin nggak apa-apa, nggak akan menimbulkan penyakit yang bagaimana gitu. Tapi kalau misalnya kita terlalu banyak minum dan sehingga kita kecanduan, otomatis kan ada kalanya hati kita rusak, banyak penyakit yang akan timbul gitu loh. Sama halnya kalau seandainya kita minum Red Bull ini, kalau terlalu banyak juga nggak bagus ya. Apapun itu, makanan apapun kalau terlalu banyak dan berlebihan pasti nggak bagus buat kesehatan gitu kan. Di sini mungkin bagi kalian nih yang senang olahraga, kalian kan pasti senang minumin Red Bull tuh kayak biar apa ya, lebih seger gitu, namanya juga energi drink. Mungkin kalian bisa lebih bijak aja minumnya, jangan sampai kayak terlalu over gitu, karena itu juga bahaya untuk kesehatan kalian. Oke, itu cuma menurut aku ya guys. Oke, kita next. Nah, dan yang terakhir ada Ashley O'Connor. Dan ini tuh terjadi di Plano, Texas pada tahun 2017 guys, dimana Ashley dan teman-teman Ashley dan keluarganya ini berkunjung ke saudaranya yang mengadakan sebuah pernikahan di daerah Maryland. Nah, setelah mereka selesai mengunjungi keluarganya ini yang sedang menikah ini, mereka kan tidak langsung pulang guys. Jadi mereka memutuskan untuk berlibur dulu di sana. Dan mereka tuh pergi ke pantai di Ocean City ya. Ya chilling time lah bareng keluarga gitu. Dan rata-rata kan kalau orang ke pantai ngapain sih ya? Berjemur lah, main pasir, main ombak segala macem. Nah, dan pada saat mereka sedang bermain, Ashley ini aku nggak tahu gimana caranya. Ashley ini kayak mungkin dia pergi sendiri atau memisahkan diri dari keluarganya dan berjalan-jalan. Dan tidak sengaja Ashley ini jatuh ke dalam sebuah lubang yang dibuat oleh orang yang sedang bermain di pantai itu. Namun lubang itu, dia jatuh ke lubang tuh bukan lubang yang kayak cuma semata kaki atau gimana, enggak guys. Lubangnya tuh dalam banget sampai menutupi, ibarat kata Ashley itu sampai kayak bener-bener nyencleb, tenggelam ke dalam lubang itu, jatuh, kepalanya nggak kelihatan. Nah, jatuh ke situ. Padahal di Ocean City sendiri tuh udah ada peraturan di mana kalau mau buat lubang itu nggak boleh terlalu dalam atau tidak boleh melebihi lutut guys. Tapi aku nggak tahu apa yang diperbuat oleh orang itu, orang yang tidak dikenal itu, dia buat lubang dalam banget sampai Ashley itu jatuh guys. Nah, Ashley itu kan berusaha lah untuk meminta tolong kepada orang-orang yang mungkin ada di sana yang bisa mendengar dia. Dia minta tolong, dia juga berusaha naik ke atas. Namun sayangnya secara tiba-tiba pasir yang ada di atas lubang itu tuh tiba-tiba aja kayak jatuh menimpa Ashley dan mengubur Ashley hidup-hidup. Keesokan harinya, dua orang pengunjung yang sedang bermain bola pada saat itu, mereka melihat sebuah tangan yang menjulang dari dalam pasir. Mereka kaget kan, dan mereka langsung memanggil petugas juga 911 dan segala macam. Mereka laporin dan petugas datang menggali lubang itu, dan ya Ashley ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa guys. Kekubur pasir. Orang cuma pengen main, tiba-tiba ada orang bikin lubang, jatuh, dan dia nggak bisa keluar, dia kekubur. Aku kayak ngerasa gini loh guys, ternyata bermain pasir, ngubur-ngubur, ngebuat-buat lubang itu cukup bahaya ya guys. Karena kalau kalian bayangin, bukan cuma kayak kalau misalnya Ashley kan kekubur tuh dia sama pasir. Gimana kalau seandainya ada air ini yang jatuh ke sana gitu loh. Kalau ada air yang jatuh ke dalam lubang itu, mungkin bisa tenggelam juga kan itu teh. Hanya karena main di pantai guys, dan jatuh ke dalam lubang pasir, Ashley kehilangan nyawanya.
Jadi ini juga bisa jadi pelajaran buat kita untuk hati-hati kalau main di pantai. Dan juga untuk beberapa dari kalian yang senang banget bikin lubang-lubangan, jangan sampai lah melebihi batas lutut. Apalagi kayak misalnya kalian mentang-mentang orang gede nih, bikinnya tuh yang rada dalam, kayak misalnya tuh sedada atau gimana. Mungkin kalian bisa aman, tapi gimana kalau ada anak kecil yang jatuh ke situ? Jadi kalau seandainya kalian bikin lubang, sebelum kalian pergi juga kalian harus tutup tuh lubang, jangan dibiarin gitu aja. Jangan bikin lubang, dibiarin aja, ntar ada orang yang celaka, kalian mungkin gak akan tahu gitu loh. Sama halnya orang yang bikin lubang ini, gak tahu tuh dia merasa seperti apa kalau seandainya dia tahu lubang yang dia buat itu menyebabkan seseorang kehilangan nyawanya. Dan aku juga bingung sebenarnya kenapa keluarganya Ashley bisa gak sadar gitu loh bahwa Ashley hilang. Karena kan di situ kan dia kepisah tuh dari keluarganya, dan dia kan besoknya baru ketemu. Berarti semalaman nggak ada dong. Kok keluarganya, aku nggak tahu, mungkin emang keluarganya nyari atau gimana, tapi bingung lah. Rada kurang juga bahannya sih kalau menurut aku. Karena kan kita juga mikir orang zaman sekarang tuh dari 2017 pasti selalu bawa HP. Kenapa nggak nelepon? Atau mungkin HP-nya dibawa disimpan kali ya, karena dia kan main di pantai, mungkin main-main air sebelum akhirnya jatuh. Ya gitulah guys. Oke guys, itu dia video yang aku udah buat tentang kematian-kematian yang tidak terduga. Dan aku yakin sebenarnya banyak ya guys ya, jenis-jenis kematian yang sebisa mungkin kita ingin hindari. Tapi kayak aku ngelihat ini tuh hanya gimana ya, kayak cuma main pasir di pantai, jatuh ke dalam lubang, kita tuh bisa kehilangan nyawa. Minum sesuatu berlebihan juga bisa kehilangan nyawa. Dan mengambil barang, gimana ya, jadi kayak ya ampun, kematian itu bisa benar-benar tidak terduga dengan cara yang tidak bisa kita pikirkan gitu loh. Aku harap dari tiga kisah yang aku ceritain ke kalian ini, kita bisa mengambil hikmahnya dan juga mengambil sebuah pelajaran agar kita bisa lebih berhati-hati lagi, jangan sampai menjadi korban dari kejadian-kejadian seperti itu. Dan juga kita bisa lebih bertanggung jawab lagi, terutama untuk kasus yang Ashley ini, dan juga mungkin kasus yang pertama tadi yang Asia, biar kita tuh bisa lebih bertanggung jawab dalam diri kita sendiri juga untuk orang lain. Jadi jangan sampai kalau apa-apa hilang, kalian tuh udah tahu itu tuh area terlarang, kalian langsung main masuk. Kalian tuh lebih baik minta tolong ke petugasnya kalau emang kalian pengen barang itu balik. Kalau untuk Ashley, jangan pernah kalian bikin lubang sembarangan. Dan juga kalau mau jalan-jalan, hati-hati guys, karena takutnya ada ranjau. Jadi kayak mungkin kalian gak lihat, kayak fokus ngambil video buat story Instagram, sosial media kalian yang indah-indah di pantai, tiba-tiba depan ada lubang menjatuh gitu. Aku harap kita tuh bareng-bareng bisa lebih berhati-hati dari kisah-kisah ini ya guys ya. Oke guys, mungkin segitu dulu video dari aku. Aku mohon maaf kalau seandainya aku rada kurang kreatif dan juga pembicaraannya tuh rada masih balelo. Aku bener-bener minta maaf ya guys. Dan juga makasih banyak untuk kalian masih stay di sini dan juga bakalan nge-like. Mungkin kalian ngerasa, ya udah deh aku like deh. Aku bener-bener makasih banyak kalau kalian kayak gitu, apalagi kalau kalian subscribe. Oke guys, mohon maaf kalau ada salah kata. See you guys in my next video.